wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang instrumen dan teknik collecting data atau teknik pengumpulan data. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana collecting data. Yang pertama, bagaimana data itu dikumpulkan. Data ini kadang bisa berupa kuantitatif, bisa juga berupa kualitatif. Jika data kuantitatif, maka data ini adalah untuk mendukung analisis kualitatif agar mendapatkan kemantapan dalam kesimpulan pada bagian akhirnya. Sementara untuk data-data kualitatif, maka fokus pada kualitas atau makna atau fenomena yang akan kita ketahui. Berikutnya terkait dengan teknik pengumpulan data ini, ada macam-macamnya. Yang pertama bisa kuesioner. Kuesioner bisa meliputi kuesioner isian, ada dan pilihan, kemudian ada wawancara. Wawancara itu terdiri dari wawancara bebas dan juga terpimpin. Kemudian saya membagi menjadi beberapa proses dalam teknik pengumpulan data. Prosesnya yang pertama adalah ketika kita memasuki lapangan, yang kedua adalah ketika kita berada di lapangan, dan yang ketiga bagaimana cara mengumpulkan datanya. Yang pertama, ketika kita memasuki lapangan penelitian, maka yang paling menentukan adalah lokasi. Bagaimana kita memilih lokasi ini. Kemudian bagaimana cara kita mengadakan kontak dengan calon informan kita yang memberikan informasi mengenai suatu hal yang akan kita ketahui, yang ingin kita ketahui. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa mempunyai sikap yang luas dan juga mengutamakan pendekatan secara pribadi. Kenapa hal ini penting? Agar data yang kita peroleh ini bisa bermakna, bisa secara komprehensif, bisa dijabarkan oleh informan. Kemudian lokasi ini sendiri juga ditentukan oleh beberapa pertimbangan, antara lain adanya pelaku yang akan kita amati, kemudian terjadinya kegiatan atau masalah yang ada yang kita ketahui, kemudian keragaman tempat juga. Selain itu, kita juga bisa memperhatikan kondisi kejiwaan subjek, gitu. Kemudian untuk menentukan informan awal. Kemudian kita bisa memberitahukan tujuan penelitian kita secara terbuka, dan juga kita bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi untuk menghambat penelitian. Gitu ya, Anda sendiri akan merasakan ini ketika di lapangan. Kemudian ketika berada di lapangan, bagaimana kemudian Anda bisa mengidentifikasi berbagai sumber data, kemudian mencari informan kunci yang sekiranya cocok dengan masalah yang akan Anda kaji. Kemudian Anda bisa menjaga sikap-sikap ilmiah yang tentunya ini berkaitan dengan adanya etika, gitu ya, etika penelitian yang harus Anda jaga. Misalnya Anda tidak boleh membuka data informan apabila misalkan informasi yang Anda dapatkan itu berupa data-data yang bersifat rahasia. Kemudian Anda juga bisa menjaga relasi secara pribadi ataupun bisa menjaga perasaan dari informan ketika Anda sudah lebih intens, lebih akrab lagi, dan sudah merasa kekeluargaan dengan Anda. Sebab di situ Anda akan mendapatkan data yang betul-betul real yang mungkin Anda tidak akan peroleh dari informan yang lain jika Anda sudah bisa menggait ke informan kunci, gitu ya, dan terlebih mereka juga sudah bersifat kekeluargaan dengan Anda. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengumpulkan data. Data ini dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitiannya, dan kemudian Anda juga bisa menetapkan informan kunci di sini. Ketika Anda memilih sumber data, ketepatan memilih dan menentukan sumber data ini akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang Anda peroleh atau informasi yang akan Anda sampaikan dalam riset Anda. Data ini adalah hal-hal yang ditemukan di lapangan sesuai dengan masalah penelitian. Sementara informasi adalah data yang telah diolah dan akan Anda berikan interpretasi.
Jika diketahui, jika kita lihat sumber data kualitatif ini bisa berupa informan, kemudian peristiwa atau sebuah aktivitas atau sebuah momentum ketika Anda melakukan penelitian, kemudian sumber data berupa lokasi, sumber data berupa benda-benda jika Anda penelitian arkeologi, kemudian sumber data berupa dokumen atau arsip-arsip atau jenis portofolio lainnya. Informan ini adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan arah dan seleranya dalam menyajikan informasi. Adapun yang dimaksud dengan responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon sesuai dengan yang Anda tanyakan atau yang peneliti tanyakan. Kemudian bagaimana cara menentukan seorang informan? Yang pertama, Anda bisa menggunakan teknik purposive sampling, yakni ketika Anda memiliki penelitian yang sudah jelas tujuannya, maka ini disebut dengan purposive sampling, alias sampelnya sudah memiliki tujuan. Kemudian ketika Anda ingin menggali lebih banyak informan lagi di lapangan, maka itu bisa menggunakan snowball sampling. Kalau boleh kita tahu, penentuan informan ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk kekhasan atau kerepresentatifan dari latar individu dan juga aktivitas yang akan Anda kaji. Kemudian dalam rangka memperhatikan heterogenitas dalam populasi juga. Adapun peristiwa atau aktivitas yang akan Anda amati gitu, ini Anda bisa berdasarkan ini by design atau tidak, disengaja atau tidak gitu. Ketika misalkan Anda ingin meneliti tentang bagaimana kebersihan suatu sekolah, nah Anda ketika dia ingin mendapatkan nilai bagus dari Anda, maka bisa saja itu dilakukan desain gitu, didesain, oh harus bagus karena ada peneliti ini, ada peneliti itu, misalkan. Nah, bagaimana peristiwa itu kemudian berulang gitu atau sekali saja? Kenapa hal ini bisa kita lakukan pengamatan? Ketika dia rutin atau berulang, maka itu bisa juga mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut memang sudah biasa dialami. Sementara kalau sekali saja itu bisa juga bermakna bahwa itu by design gitu. Kemudian peristiwa yang lebih bersifat formal atau informal, ini akan menambah data dari hasil pengamatan Anda, dan juga ini akan membantu Anda dalam menginterpretasikan data. Kemudian peristiwa ini bisa bersifat terbuka ataukah tertutup gitu. Terbuka itu misalkan ketika Anda bisa mengamatinya secara langsung gitu, ataukah Anda harus mengulik-ngulik terlebih dahulu, atau Anda harus mencari-cari apakah ini ada unsur sesuatu di baliknya. Nah, itu bersifat tertutup. Dengan mengamati peristiwa yang terjadi, peneliti akan mendapatkan data lebih dari yang Anda harapkan. Itu biasa terjadi ketika Anda sampelnya snowball. Bisa saja Anda mendapatkan data yang tadinya Anda mengharapkan data A, ternyata Anda mendapatkan data A, B, C, D, E begitu. Kemudian peristiwa juga dapat menunjukkan sikap atau perilaku seseorang yang selama ini tersembunyi atau tidak dapat Anda tangkap melalui wawancara. Misalkan ketika Anda melakukan wawancara terhadap guru yang menyebutkan bahwa dia sang guru ini selalu melakukan metode active learning misalnya. Ternyata ketika Anda mengetahui suatu peristiwa dan ternyata di situ tidak seperti yang disampaikan oleh guru, maka itu bisa Anda lakukan pemotretan bahwa sesungguhnya ketika triangulasi tidak demikian gitu. Kemudian peristiwa langsung dan tidak langsung. Langsung ini adalah bermakna peneliti mengamati saat terjadinya peristiwa, sementara peristiwa tidak langsung peneliti mengamati lewat media atau cara lain, misalkan berdasarkan cerita gitu, atau berdasarkan dokumen-dokumen yang Anda baca, atau juga berdasarkan foto-foto yang terpampang gitu. Kemudian berkaitan dengan tempat atau lokasi. Bagaimana tempat atau lokasi ini dapat memberikan arahan kepada peneliti terkait dengan pengumpulan dan analisa data. Misalnya, kondisi sarana prasarana pendidikan di desa X akan mempengaruhi mutu pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan penelitian mutu pendidikan. Itu ini maka sudah sangat tentu gitu, lokasi menjadi hal yang paling penting. Gitu. Kemudian tempat tinggal, contoh kedua, tempat tinggal akan berdampak pada kualitas kesehatan. Gitu. Karena ini penelitian tentang kualitas kesehatan, maka yang Anda putar adalah tempat tinggal atau lokasi lagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah benda atau hasil rekaman
benda ini lebih banyak digunakan dalam penelitian bidang biasanya antropologi atau arkeologi. Sementara dalam bidang sosial, benda dapat juga menunjukkan kondisi sesuatu, misalkan seberapa sering dia digunakan. Kemudian rekaman. Nah, rekaman ini biasa seringkali kita sudah kerjakan. Mengenai dokumen gitu, ini adalah bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang bisa Anda masukkan ke dalam lampiran gitu. Bahan tertulis ini bisa berupa formal. Jika formal maka dia berupa arsip-arsip. Misalkan seperti contoh yang lalu-lalu sudah kita jelaskan, Anda akan meneliti tentang bagaimana kurikulum adiwiyata dilaksanakan di suatu sekolah. Maka yang menjadi bahan utama Anda adalah apakah sekolah tersebut memiliki kurikulum yang tertulis gitu, yang kemudian itu bisa Anda lakukan sebagai arsip gitu, atau portofolio Anda. Nah, peneliti ini harus dapat menggali makna dokumen tersebut, tidak hanya sekedar menuliskan kembali. Kebanyakan peneliti-peneliti itu hanya menuliskan kembali atau tidak memberikan makna lagi terhadap dokumen yang sudah didapatkan. Begitu juga keaslian dokumen ini juga perlu diteliti. Kemudian bagaimana teknik collecting datanya? Menggunakan teknik yang tepat, apakah wawancara mendalam, apakah observasi saja, ataukah dokumentasi juga, ataukah kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data ini juga ketika Anda melakukan kuesioner, ini adalah berkaitan dengan teknik komunikasi. Maka jika menurut Alport, jika Anda ingin mengetahui tentang responden, bagaimana perasaannya gitu, misalkan Anda ingin mengetahui bagaimana sang guru mengajar di suatu sekolah, bagaimana perasaannya, bagaimana kesejahteraannya, apa motivasinya, kemudian apa alasannya untuk kemudian dia mengajar anak-anak dengan sepenuh hati. Nah, itu Anda bisa langsung melakukan wawancara, atau Anda juga bisa melakukan kuesioner. Walaupun kuesioner ini nanti juga akan melibatkan angka-angka gitu. Nah, berkaitan dengan Anda melakukan wawancara terhadap misalkan pertanyaan tadi, maka percakapan itu yang dimaksud adalah dilakukan oleh dua pihak. Peneliti mengajukan pertanyaan dan interviewee memberikan jawaban atau komentar-komentarnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi atau mengubah dan juga memperluas informasi yang diperoleh dari sumber lain. Ini biasanya triangulasi sumber. Sementara untuk memverifikasi, maka mengubah dan memperluas konstruksi juga bisa dikembangkan oleh peneliti lain. Ini bukan berkaitan dengan triangulasi, ini untuk pembuktian gitu. Kemudian untuk teknik wawancara bisa Anda lakukan dengan suasana santai, atau juga bisa menggunakan panduan wawancara yang ini semi-semi formal. Kemudian bisa juga Anda menggunakan perekam gitu, atau kamera, atau catatan saja gitu, boleh. Kemudian teknik yang berikutnya adalah terkait dengan pengamatan atau observasi. Ini lazim dilakukan oleh peneliti. Ini Anda akan mendapatkan bagaimana Anda bisa melakukan pengamatan melalui panca indera Anda, langsung ataupun tidak langsung, sehingga Anda sebagai peneliti memperoleh keyakinan atas data yang Anda dapat melalui kenyataan yang ada. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan deskripsi secara sistematis tentang kejadian yang diamati dalam setting sosial. Observasi ini dilakukan juga sesuai dengan kondisi atau kejadian-kejadian yang berkembang di lapangan. Alasan untuk observasi ini dilakukan adalah bahwa pengalaman itu merupakan guru yang terbaik dan meyakinkan peneliti karena Anda bisa melihat secara langsung, mendengar, dan juga merasakan sendiri. Kemudian Anda dapat juga mencatat situasi sosial dengan lebih detail. Selain itu, Anda dapat menghindari bias terhadap data karena Anda melakukan pengamatannya dengan buku pengamatan atau logbook gitu ya, setiap harinya, setiap Anda melakukan kunjungan lapangan. Kemudian Anda juga mampu memahami situasi yang rumit, misalkan ketika suatu momen terjadi di lapangan, maka Anda bisa melakukan pengamatan ini. Kemudian apa yang diamati? Yang pertama, Anda bisa mengamati peristiwa atau kegiatan yang memberikan informasi dan pandangan yang berguna buat Anda. Kemudian perilaku atau tindakan gitu dari responden atau dari objek yang Anda amati. Kemudian tempat atau rekaman gambar yang mendukung.
Ketika dokumentasi juga Anda pakai dalam teknik pengumpulan data, maka itu pastikan dokumen ini relevan dengan masalah penelitian gitu. Kemudian dokumen juga berupa laporan resmi dari instansi, dalam hal ini biasanya surat pengantar penelitian, juga catatan-catatan pribadi dari subjek penelitian terkait dengan masalah penelitiannya. Adapun kuesioner seperti yang tadi, maka klasifikasinya berdasarkan sasaran dan bentuk jawabannya bisa Anda lihat seperti ini. Jika kuesioner berbentuk sasaran, maka ini bisa langsung atau tidak langsung. Langsung itu berkaitan dengan dijawab sendiri oleh responden. Ketika tidak langsung, maka Anda memberikan kuesioner untuk menanyai atau biasanya untuk melakukan triangulasi begitu. Kemudian dari segi bentuk bisa berupa isian atau open ended atau juga pilihan, dan juga kombinasi bisa dilakukan juga. Kuesioner isian ini biasanya Anda berupa titik-titik, nah itu dilakukan isian. Adapun pilihan, Anda juga sering menggunakan ada forced choice, ada multiple choice, ada fact finding gitu. Anda banyak sekali menggunakan ini. Sementara ketika wawancara ini bisa menggunakan wawancara yang bebas, yang relatif lebih santai, bisa juga terpimpin atau kemudian bebas tapi terpimpin. Nah ini ketika Anda sudah menemukan responden yang kekeluargaan, maka Anda bisa melakukan wawancara secara bebas. Tapi kalau Anda tidak bisa secara santai, secara non formal, maka Anda harus menggunakan wawancara yang terpimpin. Begitu. Dan yang terakhir mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini sesungguhnya adalah peneliti sendiri. Yakni ketika Anda tadi menggunakan segala teknik untuk collecting data, untuk pengumpulan data melalui panca indera Anda, maka itulah instrumen penelitian yang Anda lakukan. Sehingga dengan demikian yang Anda tuliskan dalam bab 3 mengenai instrumen penelitian adalah mengenai perangkat-perangkat penunjangnya. Ketika Anda menggunakan observasi, maka itu berkaitan dengan lembar pengamatan. Ketika Anda menggunakan wawancara, maka itu berupa panduan wawancara. Dan ketika Anda menggunakan kuesioner, maka itu adalah lembar kuesioner Anda. Dan ketika Anda menggunakan dokumentasi, maka itu bisa saja alat perekam, kamera, alat tulis, serta portofolio lainnya. Begitu kira-kira. Semoga Anda bisa melakukan penelitian lebih dalam lagi dan lebih tepat lagi dalam menggunakan teknik collecting data dan instrumen penelitian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.